Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'du. Amma ba'da. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menceritakan tentang Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid adalah istri Nabi Muhammad SAW yang pertama. Khadijah sendiri mempunyai nama panjang tersendiri, yaitu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Kusyah bin Al-Quraisyah bin Al-Asadiyah. Ibunya bernama Fatimah bin Zaidan bin Judub. Beliau dilahirkan di Makkah tahun 68 sebelum hijrah. Ia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Khadijah dididik dengan akhlak mulia dan terhormat sebagai seorang wanita, sehingga tumbuhlah ia menjadi karakter yang kuat, cerdas, dan menjadi kehormatan di masa jahiliyah. Sebelum kenal dengan Rasulullah, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang wanita yang kaya dan seorang pedagang besar. Ia bekerja sama dengan laki-laki untuk bagi hasil barang dagangannya, karena laki-laki lah yang terbiasa bersafar ke Syam dan berdagang. Hari-hari terus berlalu hingga beliau mendengar kisah tentang seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, seorang laki-laki yang berakhlak mulia, jujur lagi terpercaya. Jarang sekali terdengar di masa jahiliyah ada seorang laki-laki yang mempunyai sifat demikian. Ia dikirim seorang untuk menawarkan kerjasama dengan menuju Syam. Ia berikan barang kualitas super yang tidak ia percayakan kepada pedagang lainnya, kecuali Muhammad SAW. Ketika Khadijah dan Muhammad telah sepakat kerjasama dengan dagangannya, Khadijah menyertakan seorang laki-laki yang bernama Maisaroh untuk membawa dagangannya ke daerah Syam. Di daerah Romawi itu, Muhammad bin Abdullah berteduh di bawah pohon dekat kuil milik seorang pendeta. Si pendeta datang mendekat Maisaroh. Dia berkata, "Siapa laki-laki yang berteduh di bawah pohon itu?" "Ya, seorang laki-laki Quraisy dari penduduk Al-Haram," jawab Maisaroh. Si pendeta berkata lagi, "Tak seorang pun yang singgah di bawah pohon ini kecuali seorang nabi." Kemudian Rasulullah mulai menjual barang dengan dagangannya yang membeli barang-barang yang dia inginkan. Sesampainya di Mekah, beliau menemui Khadijah dengan hasil keuntungan dagangannya yang sangat besar. Kemudian Khadijah membeli barang bawaannya. Beliau pun mendapatkan untung berkali-kali lipat. Maisarah mengabarkan tentang kemuliaan akhlak Muhammad bin Abdullah dan sifat-sifatnya yang istimewa yang ia lihat saat bersafar bersama. Demikianlah safar ia menampakkan sesuatu yang tersembunyi dari perangai manusia, terlebih safar di masa itu yang kendaraan dan keadaannya tidak senyaman sekarang. Khadijah bin Khuwailid selalu membuka hatinya untuk laki-laki yang mulia pada saat itu. Sebelum Khadijah menikah dengan Rasulullah, Khadijah telah menikah 2 kali, yaitu yang pertama menikah dengan Atik bin Aid al-Makhzumi, kemudian beliau meninggal, dan yang kedua dengan Abu Khalah bin Nabasi at-Tamimi, yang juga dia meninggal. Tapi dari Abu Khalah ia mendapatkan seorang putra yang bernama Hind bin Abdul Khalah. Setelah itu Khadijah menutup hatinya dari semua laki-laki. Ia tak ingin menikah dan memutuskan hidupnya sendiri. Tapi cerita-cerita tentang Nabi Muhammad SAW yang ia dengar dari orang-orang
yang ia dengar dari orang-orang, dan dari Maisarah mengoyakkan ketaguhannya. Ia begitu kagum dengan seorang laki-laki yang mengujinya dengan mengajak kerjasama dalam masalah uang. Semakin tampakkah amanahnya dan sifat-sifat mulia lainnya. Nah, dari sini kita dapat memetik suatu pelajaran, yaitu saat tertarik dengan seorang laki-laki atau perempuan, jangan tergesa-gesa menyatakan perasaan padanya. Uji dulu akhlaknya, apakah kebaikan yang disampaikan seorang tentangnya benar atau kabarnya hanya hal belaka saja. Wafatnya Ummul Mukminin Khadijah bin Khuwailid. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anhu wafat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Saat itu beliau berusia 65 tahun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri yang memakamkan jenazah sang istri tercinta. Dengan tangannya yang mulia beliau memasukkan jenazah ke kuburnya. Wafatnya Ummul Mukminin Khadijah sangat berdekatan waktunya dengan wafatnya Abu Thalib. Rasulullah benar-benar merasa sedih sekali dengan wafatnya dua orang yang sangat beliau cintai. Dua orang penolong dakwahnya, ditambah lagi sang paman wafat dalam keadaan berada di atas agama nenek moyangnya, yang berarti belum memeluk agama Islam. Karena begitu sedihnya Rasulullah, tahun ini pun dinamakan tahun kesedihan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahannya, pasti banyak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.